Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwal mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa yanajjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Marilah kita semua di masjid yang senantiasa dimakmurkan ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan pada saat yang sama kita jauhkan diri kita dari segala perbuatan yang merupakan perbuatan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu hal penting yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus menjadi perhatian kita semua adalah terwujudnya akhlakul karimah,
dalam kehidupan keseharian kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah menyampaikan sabdanya, tegaknya urusan dunia itu karena ditopang oleh 5 pilar utama, yaitu ilmunya para ulama, adilnya para penguasa, kepemurahan atau dermawannya orang-orang yang kaya, dan doanya orang-orang yang fakir, juga jujurnya para pegawai. Hadirin, yang pertama bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang sangat mendalam, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mungkin mereka tempat masyarakat bertanya tentang berbagai hal berkaitan dengan kehidupan kesehariannya. Di samping pengetahuannya yang mendalam, para ulama pun harus memberikan contoh, memberikan suri teladan dalam kehidupan kesehariannya, sehingga masyarakat bukan hanya melihat ilmunya, menikmati ilmunya para ulama itu, akan tetapi masyarakat juga melihat dan menyaksikan perilakunya yang sangat indah dan uswah hasanah. Para ulama sesungguhnya adalah kelompok orang yang hanya takut kepada Allah. Dalam hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, termasuk dalam kategori ulama ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, yang disebut juga kaum cendekiawan, yang disebut juga para intelektual. Mereka pun juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan bangsa sejalan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang diamanahkan Allah kepadanya. Kaum intelektual harus berpihak kepada keadilan, harus berpihak kepada kejujuran, kebenaran. Ketika hal ini tidak terjadi, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Apalagi kalau orang berilmu, imannya lemah, maka bisa jadi ilmunya ini akan mengabdi pada kejahatannya. Hadirin rahimakumullah. Pilar yang kedua adalah bi'adlil umar, adalah penguasa yang adil. Penguasa adalah orang atau kelompok orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus masyarakat, agar masyarakat hidupnya sejahtera lahir batin, terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya, terpenuhi kebutuhan pekerjaannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemimpin yang adil dan jujur adalah termasuk kategori orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di alam mahsyar nanti, pada saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan dari Allah. Sebaliknya, jika pemimpin atau penguasa tidak adil, tidak melaksanakan amanah kepemimpinannya dengan baik dan bertanggung jawab, maka ia termasuk orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan ketidakadilannya dalam menegakkan hukum ini akan menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kerusakan umat-umat terdahulu adalah dikarenakan ketika orang-orang yang mulia, penguasa, dan banyak uang melakukan pencurian, maka tidak menegakkan hukum padanya. Jika yang melakukan pencurian adalah orang-orang yang lemah,
tidak memiliki kekuasaan dan tidak berharta, maka mereka menegakkan hukum padanya. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya dengan tanganku sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran dan keberadaan ulama yang khas dan umara yang adil ini merupakan sebuah keharusan kalau masyarakat ingin baik dan sejahtera hidupnya. Imam Ghazali mengatakan, dua kelompok manusia kalau beres keduanya, maka akan beres semua manusia. Dan jika rusak keduanya, maka akan rusak semua manusia itu. Dua kelompok ini adalah ulama dan umara. Hadirin, yang ketiga adalah bifahwatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Orang kaya adalah kelompok orang yang mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pekerjaan dan kegiatan usahanya yang menghasilkan kekayaan yang banyak. Hal yang penting dalam harta kekayaan ini adalah bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Jika cara mendapatkannya dengan baik dan benar serta halal dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan, terutama kepentingan untuk menyantuni orang-orang miskin yang membutuhkan, anak yatim, kaum duafa, kelompok lain yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dalam bentuk wakaf, maka orang kaya yang memiliki akhlakul karimah yang semacam ini akan menjadi pilar yang menentukan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Bukankah dalam kehidupan ini ada kombinasi si kaya dan si miskin? Maka ketika si kaya memiliki sikap dermawan, maka setidak-tidaknya problematika si miskin akan terjawab dan teratasi. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu an adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi kekayaannya itu tidak tampak pada kehidupan yang mewah, kehidupan kesehariannya sama dengan sahabat-sahabat lainnya. Tetapi kelihatan kekayaannya itu ketika mereka berinfak dan bersedekah yang terkadang lebih dari separuh hartanya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Mereka tidak segan-segan untuk berinfak yang banyak demi kepentingan agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan sebab banyaknya infak yang dikeluarkan, maka ini memicu turunnya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tentu pada saat sekarang kita sangat membutuhkan kehadiran hartawan sekaligus orang-orang dermawan atau orang kaya tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya harta yang baik berada pada tangan orang-orang yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pilar yang keempat adalah wabida'watil fuqara. Doanya orang-orang yang fakir. Orang fakir adalah orang yang secara materi mereka mengalami kekurangan, tetapi secara spiritual dan rohaniah mereka adalah orang-orang yang kaya, yang tetap melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang merusak. Mereka adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup yang terjadi dan tetap bekerja keras, tetap ikhtiar yang sungguh-sungguh mencari rizki yang halal dan terus berdoa serta memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa tertidur karena kelelahan dalam mencari rizki yang halal, maka ia tertidur dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pilar yang kelima adalah para pegawai yang amanah dan jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Keamanahan dan kejujuran dari para pegawai, para pekerja, para buruh ini akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat amanah dan jujur itu akan menarik rizki, sedangkan khianat itu akan mengakibatkan kefakiran. Sebaliknya, jika khianat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, para pegawai yang mendapatkan predikat sebagai hamba Allah, sebagai abdi negara, maka akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Hadirin, 5 pilar ini perlu ditegakkan. Barangkali kita dalam posisi yang mana atau kita berada dalam kelima-limanya, maka semoga kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan hidup yang penuh dengan amanah ini, sehingga kita memiliki peran positif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim.